Sebuah peristiwa tragis terjadi di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Seorang marbot masjid Al-Mujahirin berinisial AS, 65 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di sekitar gerbang masjid pada Kamis 6 Agustus sekitar pukul 12.30. Berikut marbot masjid di Purwakarta dibunuh saat akan azan. Pelaku diduga sakit hati, dikutip dari beberapa sumber, termasuk siapakah sosok pelakunya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap AS 65 tahun, marbot Masjid Al-Mujahirin di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 6 Agustus. Pelaku merupakan tetangga korban Fajar Sugama, 35 tahun. Ia ditangkap di rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian atau hanya beberapa jam setelah peristiwa tersebut. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imadi Purwantara mengatakan pelaku diamankan saat sedang beristirahat di rumahnya. Proses penangkapan dilakukan oleh Satreskrim Polres Purwakarta dengan dukungan personel Polsek Bungursari dan Sat Samapta Polres Purwakarta. Pelaku kami amankan di rumah pelaku yang tidak jauh dari TKP masjid. Saat ditangkap, posisinya sedang beristirahat di rumah. Kami di-backup oleh Polsek Bungursari dan Sat Samapta Polres Purwakarta. Tidak ada perlawanan dari pelaku, kata Made di Mapolres Purwakarta Kamis. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pembunuhan itu dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap ucapan korban yang menyinggung kondisi ekonominya. Meski demikian, penyidik masih mendalami sejak kapan pelaku menyimpan rasa sakit hati tersebut. Penyidik juga menduga aksi pembunuhan itu telah dipersiapkan sebelumnya. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya 2 senjata tajam di rumah pelaku. Barang bukti yang diamankan berupa sebilah samurai dan sebilah celurit yang diduga digunakan saat menyerang korban. Selain senjata tajam, polisi mengamankan pakaian yang dikenakan pelaku saat melakukan aksinya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, korban saat itu hendak mengumandangkan azan zuhur ketika didatangi pelaku yang telah membawa 2 senjata tajam. Pelaku mendatangi korban sambil membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri. Korban kemudian diserang di halaman luar masjid, tepat sebelum memasuki gerbang. Akibat serangan itu, korban mengalami banyak luka terbuka di sejumlah bagian tubuh hingga meninggal. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk menjalani otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 ayat 1 dan atau pasal 466 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Pelaku terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kita akan mengenal lebih dalam siapakah Fajar Sugama, pembunuh marbot masjid ini. Sosok Fajar Sugama, terduga pelaku pembunuhan terhadap marbot Masjid Al-Muhajirin di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, disebut telah lama meresahkan warga sekitar. Ketua RT setempat, Zulkarnain, mengatakan perilaku pelaku sehari-hari terlihat biasa. Namun menurutnya, pelaku memiliki kebiasaan melempari rumah warga yang disebut terjadi hampir setiap hari. Kalau kesehariannya dia biasa saja, cuma tiap hari itu dia selalu nembukin rumah tetangga, ujar Zulkarnain kepada tribunjabar.id Kamis 6 Agustus. Ia mengungkapkan aksi pelaku sudah berlangsung cukup lama. Warga bersama aparat lingkungan bahkan sempat beberapa kali berupaya melakukan pembinaan dengan melibatkan Babinsa, namun pelaku tersebut belum berubah. Kalau kondisinya sudah cukup lama, kita juga sudah pernah ngobrol dengan Babinsa. Warga juga sudah dikumpulkan semua, tapi tindakannya belum bisa maksimal, katanya. Menurut Zulkarnain, pelaku juga kerap membawa senjata tajam sehingga membuat warga merasa resah dan khawatir. Tak hanya rumah warga lain, rumah milik Zulkarnain pun pernah menjadi sasaran lemparan batu oleh pelaku. Meski demikian, Zulkarnain mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pelaku kerap melakukan aksi tersebut maupun motif hingga akhirnya menyerang korban. Saya juga kurang paham. Posisi saya lagi di luar, ditelepon warga, pas datang warga sudah pada kumpul, ujarnya.
Informasi pertama yang diterimanya hanya menyebutkan telah terjadi aksi pembacokan di sekitar Masjid Al-Muhajirin. Korban diketahui merupakan marbot masjid yang sehari-hari bertugas menjaga kebersihan dan mengurus aktivitas masjid. Sebelumnya diberitakan korban berinisial AS 65 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di sekitar gerbang Masjid Al-Muhajirin pada Kamis lalu sekitar pukul 12.30. Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat sabetan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP I Made Purwantara mengatakan pelaku ditangkap di rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian tanpa memberikan perlawanan. Polisi menyita sebilah pedang, celurit, serta pakaian yang diduga digunakan pelaku saat melakukan aksi. Berdasarkan penyelidikan sementara, pembunuhan diduga telah direncanakan dan dipicu rasa sakit hati karena pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban yang dianggap menyinggung kondisi ekonominya. Rekaman CCTV menunjukkan korban tengah bersiap mengumandangkan azan zuhur ketika pelaku datang membawa pedang di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban di area gerbang. Kasus meninggalnya Yurizal Tri Cairawan terus menjadi sorotan tajam publik di berbagai platform digital. Peristiwa yang bermula dari keluhan fasilitas kesehatan hingga berujung pada polemik etika digital tenaga kesehatan ini menyita perhatian luas masyarakat. Dikutip dari artikel Radar Kediri JawaPos.com, berikut kronologi dan juga fakta-fakta penting di balik viralnya kasus almarhum Yurizal Tri Cairawan. Perhatian publik bermula dari unggahan almarhum Yurizal di platform Threads pada 22 Juli. Dalam unggahan tersebut, ia mengaku telah menunggu selama 8 jam untuk memperoleh kamar rawat inap. Yurizal juga menuliskan alasan mengapa ia enggan menyebutkan fasilitas kesehatan tempatnya dirawat dengan narasi 8 jam belum dapat ruangan. Gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Unggahan ini dengan cepat menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat warganet. Alih-alih memperoleh dukungan moral di tengah kondisinya yang sakit, unggahan Yurizal justru dibanjiri komentar bernada sinis. Sejumlah akun yang diduga merupakan tenaga kesehatan berdasarkan informasi pada profil media sosial mereka melontarkan kalimat yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada pasien. Ya, meskipun memicu kecaman luas dari masyarakat, pihak berwenang mencatat bahwa identitas menyeluruh dan status profesi seluruh pemilik akun yang berkomentar tersebut masih memerlukan verifikasi resmi lebih lanjut. Beberapa hari setelah unggahannya viral, kabar duka menyelimuti keluarga. Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli, yang kemudian diumumkan oleh pihak keluarga melalui media sosial. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keterangan medis resmi yang menyatakan bahwa kematian Yurizal disebabkan langsung oleh lamanya waktu menunggu kamar rawat inap. Detail mengenai riwayat penyakit, penanganan medis, serta korelasi antara waktu tunggu dan penyebab wafatnya korban masih menunggu penjelasan resmi pihak berwenang. Kabar duka tersebut memicu kemarahan publik terhadap oknum nakes yang sebelumnya melontarkan komentar miring. Di tengah derasnya kecaman warganet, sejumlah pihak mulai menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka. Salah satunya datang dari Dr. Norma Zahara yang secara terbuka mengakui bahwa komentarnya tidak pantas, tidak etis, serta jauh dari nilai-nilai empati yang wajib dijunjung tinggi oleh seorang tenaga kesehatan. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui media sosial pada 4 Agustus lalu. Kasus ini membuka ruang evaluasi yang luas, baik dari sisi ketersediaan fasilitas dan tempat tidur rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan, maupun dari aspek etika komunikasi tenaga medis di ruang digital. Kendati publik mengecam keras tindakan perundungan digital atau cyberbullying, berbagai pihak juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sepihak terkait penyebab kematian korban sebelum adanya investigasi komprehensif dari instansi terkait.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi dunia medis untuk terus merawat empati, profesionalisme, serta kebijaksanaan dalam berinteraksi di dunia maya. Lantas siapakah sosok Yurizal Trichairawan? Kita kenalkan ya. Sosok Yurizal Trichairawan menjadi sorotan publik usai unggahan mengenai pengalamannya berjuang mendapatkan kamar rawat inap menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan viral di media sosial. Pria asal Bogor, Jawa Barat tersebut mengembuskan nafas terakhirnya tak lama setelah unggahannya menuai kehebohan, di mana sebelumnya utasan itu mendapat respons kurang berempati dari oknum tenaga kesehatan. Di sisi lain, sosoknya kini mengundang penasaran publik. Yurizal Trichairawan merupakan pemuda asal Bogor, Jawa Barat yang lahir pada 29 Juli 1997. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli di usia 29 tahun, hanya 2 hari setelah ulang tahunnya. Yurizal berprofesi sebagai Master of Ceremony, spesialis pernikahan. Di luar profesinya sebagai MC pernikahan yang cukup dikenal, Yurizal tergolong aktif membagikan cerita serta pengalaman pribadinya kepada para pengikutnya di media sosial, terutama melalui platform Threads. Terungkap pula, ternyata ia berada di RSCM Jakarta loh. Inilah penyebab Yurizal 8 jam tunggu dapat ruangan, bukan kamar biasa. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memberikan penjelasan resmi terkait fakta medis dan lokasi fasilitas kesehatan yang menangani almarhum Yurizal, pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang viral setelah mengunggah keluh kesah mengenai waktu tunggu perawatan di media sosial. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengonfirmasi bahwa almarhum saat itu mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Menanggapi narasi yang beredar mengenai pasien yang harus menunggu ruang perawatan hingga 8 jam, pria yang akrab disapa Aco ini meluruskan bahwa almarhum bukan menunggu ketersediaan kamar rawat inap biasa, melainkan ruang High Care Unit atau HCU yang kapasitasnya memang terbatas. Aco menjelaskan bahwa penempatan di ruang perawatan intensif tersebut didasarkan pada analisis medis terhadap kondisi penyakit serta tingkat keganasan yang diidap oleh Yurizal. Karena pertimbangan keselamatan dan kebutuhan tindakan khusus, pasien tidak memungkinkan untuk digabungkan dengan pasien lain di ruang rawat biasa. Pihak Kemenkes memastikan bahwa situasi serta keterbatasan ruang HCU di RSCM saat itu telah dikomunikasikan secara transparan kepada pihak keluarga pasien. Kemenkes menekankan bahwa esensi dari polemik yang ramai diperbincangkan publik sebenarnya bukan bersumber dari prosedur pelayanan medis yang diberikan oleh pihak RSCM, melainkan dipicu oleh munculnya tanggapan dan komentar tidak berempati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan di media sosial. Sebagaimana diketahui, perhatian publik meluas setelah unggahan sederhana almarhum mengenai proses penanganan medis dibalas dengan deretan komentar sinis yang diduga ditulis oleh oknum nakes dari berbagai daerah. Hal ini lantas memicu kecaman luas dari masyarakat hingga berujung pada penyampaian permohonan maaf dari para pemilik akun bersangkutan. Guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik profesi tersebut, Konsil Kesehatan Indonesia bersama pihak-pihak terkait saat ini tengah mengantongi identitas serta melakukan penelusuran mendalam terhadap para tenaga kesehatan yang memberikan komentar nirempati di media sosial. Kemenkes juga kembali mengingatkan seluruh tenaga medis untuk selalu menjaga etika, komunikasi, dan empati terhadap kondisi pasien, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Jika kalian bikin kotak di Minecraft, ada tipsnya nih. Usai jeda, kita akan memberikan tips bagaimana bikin kota di Minecraft, yaitu tidak membiarkan bangunannya kosong begitu aja, bukan terbengkalai ya, kosong hanya untuk ornamen. Dengarkan baik-baik bagaimana tipsnya, ditunggu sesaat lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kalian bikin kota itu sebaiknya perabotannya itu diisi guys ya, bangunannya tuh diisi perabotan apa gitu. Tapi kalau bingung coba deh tanya ke Google atau apa gitu, apa isi bangunan, misalnya rumah sakit, hotel. Kalau rumah sakit sih udah tahu, seperti kamar mayat,